Definisi dari Good Corporate Governance atau GCG adalah sistem manajemen perusahaan yang melibatkan berbagai pihak berkepentingan atau stakeholder. Adapun tujuan utama dari GCG yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan baik dari segi entitas ekonomi maupun sosial. Adapun prinsip dasar dari GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, independensial, responsif, dan fairness atau kewajaran. Selanjutnya, konteks penerapan GCG di Bank Sentral. GCG diterapkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu demi kepentingan stakeholder atau pemerintah, rumah tangga, dan masyarakat. Keberhasilan GCG yaitu penerapan dari transparansi, independensial, dan akuntabilitas untuk mengkomunikasikan kebijakan moneter agar kebijakan moneter dapat disampaikan secara efektif. Transparansi kebijakan moneter. Ada 3 faktor penentu meningkatnya transparansi dan komunikasi kebijakan moneter di berbagai negara. Yang pertama, independensi bank sentral. Independensi berarti bank sentral bebas dari tekanan politik dalam menentukan tujuan dan instrumen kebijakan moneter. Yang kedua, Inflation Targeting Framework atau ITF. ITF menjadikan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter yang diumumkan secara terbuka. Fungsi transparansi yaitu menjaga ekspektasi inflasi agar stabil dan sesuai dengan target BI. Yang ketiga, transparansi dalam perkembangan pasar uang, yaitu pasar uang merupakan saluran utama transmisi suku bunga kebijakan. Transparansi memastikan harga pasar uang tidak bergejolak dan dapat terbaca jelas oleh pelaku usaha. Transparansi kebijakan moneter berarti bank sentral membuka informasi yang penting mengenai strategi dan pertimbangan keputusan secara jelas dan tepat waktu. Hal ini penting karena transparansi meningkatkan akuntabilitas dan membantu publik dalam memahami arah kebijakan. Menurut Gerards, ada 5 aspek transparansi. 1. Keterbukaan tujuan kebijakan. 2. Keterbukaan data ekonomi. 3. Penjelasan strategi. 4. Penjelasan keputusan. 5. Keterbukaan dalam pelaksanaan di lapangan. Bank sentral bisa menerapkan transparansi penuh agar asimetri informasi berkurang dan kebijakan lebih efektif. Namun, ada juga transparansi terbatas, yaitu ketika tidak semua informasi dibuka karena bisa menimbulkan salah pemahaman di masyarakat. Keduanya itu dipilih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan publik untuk memahami informasi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang transparansi, rezim, dan akuntabilitas. Dalam kebijakan moneter, transparansi itu sangat penting karena membantu publik dalam memahami arah kebijakan bank sentral. Tetapi, para ekonom mempunyai 2 pandangan yang berbeda. Pandangan pertama, ada yang menganggap bahwa bank sentral hanya perlu memberikan informasi dasarnya saja. Namun, pandangan lainnya beranggapan bahwa bank sentral justru harus membuka informasi seluas mungkin agar publik dapat memprediksi bagaimana arah kebijakan bank sentral. Secara umum, bank sentral akan dianggap transparan ketika memberikan publik cukup waktu dan informasi agar publik dapat memahami kebijakan yang sedang dijalankan oleh bank sentral. Selanjutnya, transparansi dan rezim kebijakan moneter.
Transparansi terkait erat dengan rezim moneter yang dipilih Bank Sentral. Ada beberapa bentuk rezim, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rezim nilai tukar tetap atau exchange rate peg. Dalam rezim ini, transparansi sederhana karena Bank Sentral hanya fokus menjaga nilai tukar sesuai patokan. Yang kedua, rezim kebijakan moneter dengan fleksibilitas lebih besar. Transparansi di sini menjadi lebih kompleks karena Bank Sentral harus menjelaskan strategi, sasaran operasional, dan pertimbangan kebijakan lainnya. Yang ketiga, rezim inflasi atau inflation targeting. Pada rezim ini, transparansi tinggi karena Bank Sentral wajib mengumumkan target inflasi jangka menengah, menjelaskan alasan pengambilan keputusan, dan menyampaikan proyeksi ekonomi secara terbuka. Agar kebijakan moneter dipercaya, Bank Sentral harus memperkuat akuntabilitas demokrasi, yaitu yang pertama, Bank Sentral wajib memberi penjelasan kepada publik, pemerintah, dan parlemen. Yang kedua, komunikasi harus dilakukan baik dalam kondisi normal maupun krisis. Dan terakhir, transparansi membantu publik menilai apakah kebijakan yang ditempuh konsisten dengan tujuan stabilitas harga. Di berbagai negara, tingkat akuntabilitas berbeda menurut perkembangan demokrasi dan budaya politik masing-masing negara. Strategi komunikasi kebijakan moneter adalah pilar penting bagi Bank Sentral yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dengan mengelola ekspektasi publik dan pasar. Strategi ini didasarkan pada prinsip transparansi, kejelasan, konsistensi, dan kredibilitas. Prinsip utama strategi komunikasi yaitu yang pertama, kejelasan dan transparansi, yang kedua, kredibilitas dan konsistensi, yang ketiga, penyampaian bertingkat atau layering communication, yang keempat yaitu akses informasi yang setara dan tepat waktu, yang kelima yaitu mekanisme umpan balik atau listening. Saluran instrumen komunikasi, Bank Sentral menggunakan berbagai saluran untuk mengimplementasikan strategi ini. Yang pertama yaitu siaran pers dan pernyataan kebijakan, yang kedua konferensi pers, yang ketiga publikasi dan laporan, yang keempat pidato dan wawancara, yang kelima media digital dan edukasi publik. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang efektif, Bank Sentral dapat mengelola ekspektasi inflasi, meminimalkan ketidakpastian pasar, dan pada akhirnya meningkatkan dapat kebijakan moneter terhadap perekonomian. Contohnya, Bank Indonesia memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui komunikasi kebijakan yang terstruktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai praktik dan studi empiris tentang transparansi dan komunikasi kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral di berbagai negara. IMF sejak tahun 1999 mengembangkan Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policy. IMF sendiri adalah singkatan dari International Monetary Fund, yaitu sebuah organisasi internasional yang beranggotakan 191 negara yang tujuan utamanya adalah mendorong kerjasama moneter global. Awalnya hanya 23 negara yang menerapkan, tapi tahun 2000 meningkat menjadi 57 negara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa semakin banyak Bank Sentral memakai berbagai saluran komunikasi, termasuk laporan berkala dan website, sehingga akses informasi ke publik makin mudah. IMF juga melakukan survei kepada 160 bank sentral. Dari studi itu, keluarlah indeks transparansi berdasarkan 4 aspek. Yang pertama, cara penyampaian informasi, yang kedua, kecepatan, yang ketiga, keteraturan, serta yang keempat, bentuk dan isi informasinya. Hasilnya, negara maju memiliki tingkat transparansi tertinggi. Contoh selanjutnya yaitu transparansi dan komunikasi kebijakan yang ada di Indonesia.
Bank Indonesia adalah contoh nyata transparansi dalam kebijakan moneter. Sejak diadakannya transparansi inflasi atau inflation targeting, Bank Indonesia mulai mengumumkan target inflasi secara terbuka dan menjelaskan suatu keputusan berhubungan dengan suku bunga melalui konferensi pers dan laporan resmi. Dengan cara ini, masyarakat dan pelaku usaha bisa menerima alasan Bank Indonesia menaikkan atau menurunkan suku bunga dengan ekspektasi inflasi menjadi stabil dan kepercayaan terhadap Bank Indonesia meningkat.